Video jenazah Direktorat abdi Reserse Indonesia Kriminal diduga Pemeriksaan dibuang ke Polda laut Kepulauan oleh Riau kapal Cina mendatangkan viral di seorang media sandor sosial. dari aparat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Fikriansa dari program studi permasalahan perikanan Politeknik Andalusia Perikanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hukum yang mengatur tentang perlindungan hak anak buah kapal dalam negeri maupun luar negeri. Yuk langsung simak video berikut ini. Indonesia merupakan negara maritim dengan konsep kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki pulau terbesar dan terbanyak di dunia, yang terdiri dari 17.508 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3:1 juta km persegi. Dengan luasnya wilayah perairan tersebut, Indonesia memiliki potensi yang melimpah akan kekayaan lautnya. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat untuk mencari nafkah. Banyak masyarakat berbondong-bondong pergi ke laut sebagai nelayan untuk mencari ikan atau sekedar bekerja sebagai anak buah kapal, baik kapal nasional maupun kapal asing. Lalu, apa sih anak buah kapal itu? Anak buah kapal adalah semua orang yang bekerja di kapal, yang bertugas untuk mengoperasikan kapal, memelihara kapal, dan menjaga muatan kapal, kecuali nahkoda. Dalam menjalankan tugasnya, mereka sering mengalami kesulitan yang disebabkan oleh banyak hal, mulai dari pelecehan seksual, pelanggaran HAM, hingga kejahatan perdagangan manusia. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, korban perdagangan orang di sektor perikanan telah mencapai 4.000 orang, dan nelayan Indonesia dianggap memiliki potensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Permasalahan ABK di atas diakibatkan oleh lemahnya perjanjian kerja laut yang disepakati, serta minimnya pengawasan dari pemerintah. Sebagai contoh adalah dokumen keberangkatan seperti buku pelaut kerap dipalsukan, namun tetap mendapatkan kartu tenaga kerja luar negeri atau KTKLN. Padahal sebelumnya, mengeluarkan KTKLN, petugas penerbit harus mengecek keabsahan dokumen tersebut. Selain itu, banyak dari para ABK yang tak mengetahui fungsi dari kartu tersebut. Lantas, bagaimanakah hukum yang menjamin hak asasi mereka? Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal dalam kerangka hukum nasional. Regulasi pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Aturan yang dimuat dalam undang-undang ini belum memberikan paket perlindungan bagi para anak buah kapal yang sesuai dengan standar internasional. Sehingga dalam suatu kondisi untuk mendapatkan haknya, para anak buah kapal yang bekerja hanya dapat bergantung pada perjanjian yang dibuat dengan pemilik kapal sebelum mereka bekerja. Regulasi kedua, untuk mendorong para pelaku industri melakukan sertifikasi, Kementerian Kelautan Perikanan atau KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang persyaratan dan mekanisme sertifikasi hak asasi manusia perikanan. Peraturan tersebut diterbitkan untuk melengkapi Permen Nomor 42 Tahun 2016 tentang perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan. Regulasi ketiga, dalam pasal 35 AUU Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa kapal perikanan yang berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia diwajibkan untuk menggunakan nahkoda atau anak buah kapal yang berkewarganegaraan Indonesia. Kapal perikanan berbendera asing yang menangkap ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia juga wajib mempekerjakan anak buah kapal yang berkewarganegaraan Indonesia minimal 70% dari jumlah anak buah kapal. Regulasi keempat, dalam pasal 75 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 dinyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing di atas kapal perikanan dan atau kapal pengangkut ikan
wajib terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing dari Direktur Jenderal. Regulasi kelima. Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang perlindungan buruh migran di Indonesia dalam sebuah undang-undang nomor 18 tahun 2017 yang di dalamnya mengatur tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh para anak buah kapal yang bekerja di kapal asing di mana mereka juga berstatus sebagai buruh migran. Kesimpulan, Indonesia sebagai negara maritim di Asia Tenggara yang menjadi penyumbang terbesar tenaga kerja di bidang industri perikanan. Dalam industri ini, anak buah kapal merupakan tenaga kerja yang paling banyak mengambil peran. Dalam industri perikanan ini, para anak buah kapal yang kemudian disebut sebagai ABK sering mengalami perlakuan yang tidak adil. Kasus-kasus yang sering menimpa ABK Indonesia diantaranya adalah kecelakaan, perkelahian, perdagangan manusia, disharmonisasi dengan kapten kapal, tidak terpenuhnya hak-hak, dan terjadi tindakan kekerasan lainnya. Salah satu kasus yang sering menimpa ABK Indonesia yaitu perbudakan. Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap ABK melalui beberapa regulasi. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.